Sobat Suara, kembali lagi bersama Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Julep, 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 Gue jadi kangen sama Ambu. Gimana? Abis ini kita ke Curug. Reminiscing old days. Yaudah berangkat? Kalian kalau mau pergi, hati-hati ya. Sofi. Abah minta semuanya sabar. Ini sudah takdir. Semua gara-gara lo, Jo. Seumur hidup lo tuh cuma bisa bikin salah doang, tau gak? Tahu apa lo tentang gue? Oke, kali ini bersama aku Juni dan aku sedang bersama cast dan juga sutradara film Arwah. Oke, halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Baik, kabar baik. Gimana nih perasaannya setelah filmnya ini bakal tayang sebentar lagi nih? Excited pasti, nggak sabar karena aku pribadi juga belum nonton filmnya secara final gitu ya. Oke. Jadi nggak sabar juga lihat reaksi teman-teman semua yang nanti yang nonton gitu. Oke, kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke filmnya nih, boleh dong diceritain dikit perannya di film Arwah ini sebagai siapa? Perannya Pak Ivan? Sebagai sutradara Saya ya pasti ya? nggak lolos casting. Yang nggak casting dia sendiri tadi. Iya, karena yang casting Iya. Peranku namanya Jojo karakternya, jadi emang nggak jauh dari nama asli. nama panggilan ya. Iya, cuman secara sifat dan latar belakang karakternya ya ada miripnya. Misalnya si Jojo ini anak pertama, aku juga anak pertama. Terus si Jojo ini selalu jadi orang yang berusaha hadir buat keluarga dan adik-adiknya. Aku pun begitu dong. Tapi ada juga hal yang jauh sekali, misalnya di film si Jojo ini tuh dia punya adiksi terhadap gambling. Terus dia punya keputusan-keputusan yang aneh dalam mengurus dirinya. Dia tidak cakap dalam mengurus keuangan dan lain-lain. Ya aku juga nggak jago sih, cuman paling tidak separah di karakter si Jojo ini. Jadi ada hal-hal yang nyerempet, ada yang benar-benar aku harus meriset dan melihat gitu. Oke, Kak Jojo sebagai Jojo dan anak pertama juga di film Arwah ini. Iya betul. Berarti ada kemiripannya juga, yaitu sayang keluarga. Iya dong. Pasti ya. Dan juga perbedaannya Iya si Jojo di film ini dia tidak pandai lah dalam mengambil keputusan-keputusan untuk hidupnya. agak labil ya berarti ya Jojo di film Arwah ini Iya. tapi ya. Iya, kalau Jojo yang asli nggak terlalu itu. Ada Tidak. salah ngambil keputusannya pernah, tapi nggak separah itulah. Oke, berarti lebih parah Jojo di film Arwah ini. Iya dong. Nggak sampai digantung di atas ya. Nggak sampai dikejar-kejar orang. Enggak. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit film Arwah ini bercerita tentang apa sih? Mungkin boleh dari Kak Ivan. Ivan. Iya. Sorry, Kak Ivan. Udah salah nih kamu. Wah, galak nih, saudaranya galak nih. Oh enggak Jo, kita asik-asik aja. Enggak, kok. aku cuma nakutin Oh aja. iya. Enggak takut kok. Iya, seperti yang Jojo bilang tadi, mungkin aku tambahin sedikit bahwa di sini kita sebenarnya membicarakan tentang hubungan keluarga gitu ya, khususnya adik-beradik gitu ya. Yang mana ada 4 beradik yang tinggal di luar kota ceritanya, lalu mereka berkeinginan pulang ke rumahnya untuk ketemu dengan orang tuanya yang masih tersisa abah waktu itu sama adik bungsunya. Setelah sekian tahun mereka sibuk masing-masing pengen pulang ke rumah itu. Nah, ketika udah sampai di rumahnya ternyata mengalami beberapa hal gitu kan, sampai akhirnya terjadi aksi teror di dalam situ gitu. Nah, selebihnya saksikan tanggal 3 di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Nah guys, udah di-spill sedikit nih. Berarti ini horornya itu tentang
di tengah-tengah keluarga ya. Iya, Tengah-tengah keluarga. bisa dibilang begitu boleh juga. Iya. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin harus ditonton langsung biar sahabat suara tahu juga. Yes, betul. Oke. Tadi juga sempat disinggung kalau Kak Joshua ini nama panggilannya Jojo dan juga perannya juga Jojo. Betul. Gimana tuh perasaannya atau first impressionnya dapat peran ini? Wah, namanya sama. Mungkin peran ini diciptakan buat Kak Jojo juga. Nggak tahu ya waktu terima sinopsis emang namanya udah begitu. Jadi kayaknya Emang jodoh. Iya gitu, jodoh gitu. Cuma kalau misalnya aku punya hak buat mengganti nama, aku sih pengennya yang jauh gitu biar enak juga maininnya. Cuman ya aku kan tugasnya hanya memainkan karakternya aja. Oke, pengen beda gitu ya namanya ya. Tapi ya balik lagi ke Iya, peran di arwah ini. iya. Mau namanya Putri enggak Jauh ini. itu. Iya. Tapi dari awal emang nama karakternya kakak yang paling tertua itu udah kita kasih Jojo. Sebelum Jojo terlibat langsung gitu ya. Memang asli di situ dan ternyata memang udah itu tadi rezekinya Jojo untuk bergabung di karya ini. Gitu. Tapi kalau misalnya namanya sama gitu, pendalamannya itu lebih gampang atau memang ada kesusahan buat bedain Jojo yang asli sama Jojo yang di film tuh gimana? Sama aja sih sebenarnya. Itu kan cuma nama aja kan. Bahkan aku nggak memanggil namaku gitu kayak Jojo udah bilang jangan, nggak gitu kan. Jadi orang lain aja yang manggil itu gitu. Sebenarnya sama aja sih, sama aja. Mau diganti Retno juga boleh gitu. Oke. Cuma kan dapetnya itu ya udah gitu. Berarti nggak ngaruh-ngaruh banget lah ya. Iya cuman ini lebih makan waktu kalau ngejelasin waktu promo aja kayak gini nih. Oh ini Jojo yang karakter ini, Jojo yang ini gitu. Gitu aja bedanya. Oke. Mungkin tadi juga sempat disebut kalau ini horor dan juga tentang keluarga. Aku penasaran nih, Kak Jojo pasti perlu bangun chemistry sama cast-cast yang lain yang juga menjadi saudara Kak Jojo di film Arwah ini. Gimana sih cara kalian itu membangun chemistry dengan sebagai saudara di film ini? Iya untungnya mereka semua ya, mereka berempat terutama yang jadi adik-adikku itu semuanya menyenangkan gitu. Padahal belum kenal dari dia kenalnya waktu reading aja gitu, baru pertama kali ketemu tuh. Sebelum reading deng, pernah sekali kita dikumpulin di kantor, itu baru pertama kali ketemu. Cuma mereka juga untungnya membuka diri dan enak, nggak ada yang rese, nggak ada yang ingin lebih dari yang lainnya, semuanya ngerasa punya porsi yang masing-masing gitu. Jadi enak aja sih. Dan acting coach juga membantu. Waktu itu di reading pertama kami nggak pegang skrip sih, kami cuma disuruh curhat soal kehidupan pribadi. Dan ya udah, akhirnya curhat di situ, temboknya runtuh, kami jadi lebih enak buat ngobrol. Di lokasi juga dibantu sama Pak Sutradara untuk punya chemistry yang lebih baik, kayak misalnya ya scene-scene yang membutuhkan intimasi lebih dari kami itu nggak ditaruh di scene pertama langsung syutingnya gitu. Itu diatur gitu sehingga kami juga enak punya waktu lebih untuk kenalan lagi gitu sih. Oke, berarti first impression-nya juga enak. Aura-aura saudaranya juga dapat banget gitu ya. Dapat. Kami masih nongkrong walaupun syuting selesai akhirnya gitu. Oke. Penilaian cast sebagai saudara itu juga bergantung pada penilaian Kak Ivan nggak sih selama casting di film Arwah? Siapa tadi? Kak Ivan. Oh iya. Tes doang. Benar ya, Kak Ivan ya. Padahal namanya Iwan. Nggak tahu aja. Aduh. Iya. Kamu nanya apa sih tadi? Lupa. Ya intinya gini, saya tahu, tenang aja. Ya. Tenang, Kak Rudi pasti tahu. Ya Kak Rudi ya? Iya Kak Rudi. Ya jadi intinya itu sih memang udah jadi tugas dari seorang sutradara ya gitu. Saya selalu percaya bahwa seorang sutradara yang baik itu dia bisa mentransfer energi positif gitu ke pemain-pemainnya sehingga bisa menimbulkan kedekatan antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Itu memang tugas dari seorang sutradara, salah satunya itu gitu. Tapi memang nggak ada textbooknya, artinya nggak ada di atas kertas itu semua. Itu memang ya ada sesuatu yang memang bisa kita ciptakan gimana caranya satu sama lain bisa nyaman dan
saya selalu dalam produksi menciptakan itu gitu, dan di sini juga kayak tadi Joshua bilang kan bahwa dia baru pertama kali kenal satu sama lain, itu juga terjadi sama kecuali Anet sama Naura ya. Iya, mereka udah kenal. Udah kenal gitu. Nah yang lainnya memang baru kenal semuanya gitu. Jadi memang kalau mau tahu lebih jauh nanti kalau kasih saya syuting nanti lihat bagaimana cara. Oke, ditunggu undangan. Nah, tapi sebenarnya ya kalau aku belum pernah cerita juga. Awal-awal kenal sebelum syuting nih sama Pak Sutradara nih, aku tuh punya kekhawatiran, takut karena beliau kan dosen. Sementara saya kan tidak. Beliau Iya, dosen film di IKJ. IKJ. Sementara saya kan tidak pernah mengenyam pendidikan formal terkait film. Duh, ntar aku nggak ngerti teori-teori diomelin gitu. Atau aduh aku udah siap untuk digoblok-goblokin. Tanya-tanyain ini apa Gitu. Terus ya ada hal-hal yang tadi diceritakan yang tidak ada dalam textbooknya, masalah menyalurkan energi dan lain-lain. Aku punya kekhawatiran itu, tapi ternyata kekhawatiranku nggak terjadi sama sekali dan ya syuting benar-benar menyenangkan aja sih. Fun banget ya pasti ya. Berarti nggak cuman chemistry antar cast aja yang penting, tapi juga chemistry cast dengan sutradara dan juga para kru tentunya. Iya. Ya, harus itu. Lu kalau sebel sama sutradaranya disuruh apa juga nggak mau ntar kan. Iya juga. Bahaya. Betul juga ya. Oke, ngomong-ngomong soal judul filmnya, judul film Arwah. Nah, aku juga sempat cari tahu dan suka salfok juga di komen-komen konten film Arwah. Kalau ternyata awalnya tuh judulnya itu cerita Sophie ya. Kamu cari tahunya di tempat yang benar apa enggak nih? Nah, jangan-jangan Di tempat yang benar dong. kayak itu film lain deh. Masa? Kayaknya dia yang nggak harus kita tanya nih. Kayaknya. Iya. Judul awalnya bahkan bukan Tanya cerita Jojo, Sophie. silakan, dia tahu sejarahnya kok dia. Nah, jadi gini. Tahu sejarahnya dia. Kan produksi film ini diproduksi oleh Bangun Pagi Pictures. Oke. Nah, Bangun Pagi Pictures tuh jadi ada Pak Jonathan gitu kan. Pak Jonathan tuh dia yang punya Bangun Pagi Pictures. Tadinya tuh PH iklan. Oh nggak perlu sejauh itu ya ceritanya. Sejarah-sejarah. Nggak perlu ya. Waktu aku dihubungi pertama kali untuk diajak atau ditawarkan bergabung itu judulnya Pamit. Pamit. Judulnya Pamit. Cuma karena kami merasa ntar pamitnya cepet dari bioskop nih gitu. Ntar pada pamit semua lagi kelar syuting. Karena nama adalah doa ya. Iya, akhirnya ganti judul. Oke, Cerita Sophie itu Tapi terlalu drama jadinya iya ya. jadi katanya kurang serem apa gimana gitu. iya. Mungkin harusnya cerita Sophie gitu mungkin ya. Jeng jeng. Iya, fontnya harus font band metal. Cerita Sophie Jeng Jeng ya, bagus ya. Bagus. CSJJ, cerita Sophie Jeng Jeng. Terus kemudian judulnya berubah jadi apa, Pak? Dari yang mana ya? Cerita Sophie? Cerita Sophie setelah itu Temani Aku Mati. Oh, Temani Aku Mati. Temani Aku Mati. Serem kan? Iya. Dari agak sedikit drama dikit, terus jadi serem banget. Iya. Saking seremnya nggak lulus sensor Akhirnya judulnya. nggak lulus sensor. Karena sensor kan juga judul bagian dari sensor kan gitu. Benar-benar. Terus akhirnya Arwah itu ya. Arwah. Kayaknya Rencana belum minggu lama depan juga ya, belum lama ya, apa di Oh, digantinya. publish Arwah itu ya. Iya, belum kayak lama bulan lah. lalu mungkin Iya, bulan-bulan baru lalu. ditetapkan judulnya Arwah. Besok lusa ganti lagi nih. Ya. Ntar pas tayang judulnya lain. Judulnya itu narik arwah tadi. Nah, makanya ini kaos sementara, ntar kita ganti judul. Kombinasi ya. Nanti penonton bingung nih, ini judulnya yang bener yang mana sih? Arwah, bener Arwah. Ya. Oke, Sobat Suara, yang bener judulnya itu Arwah. Iya. Gitu. Nah, Kak Ivan dan juga Kak Jojo, aku mau tanya nih, gimana sih proses syuting selama film Arwah ini, experience dan juga pengalaman, atau mungkin ada hal-hal baru yang diterapin di film Arwah ini? Siapa dulu nih? Mungkin Kak Ivan dulu. Dia kalau ngeliat gue takut. Iya, gitu. parnoan banget. Apa tadi? Ya kalau treatment khusus memang ini kebetulan film horor pertama aku gitu ya. Jadi tadinya wah kayak saya nggak ada yang bikin horor gitu. Ntar dulu gitu. Tapi karena ini apa punya cerita yang agak sedikit berbeda dalam tanda kutip gitu ya, bahwa oh ini berbeda dari horor yang lainnya, oke kita mau gitu. Nah kalau bicara treatment ada dua kan, treatment teknis sama treatment kreativitas gitu ya artinya. Kalau bicara teknis memang ada edisional kayak horor itu kan penggunaan sling kayak gitu-gitu ya, pemain digantung, ini ada sampai mental-mental nih semuanya. Iya itu treatment khusus yang memang
butuh energi sendiri sih gitu. Tingkat kesulitannya lumayan tuh, bikin adegan mobil terbalik, lalu gantung orang di atas dan sebagainya, itu memang khusus banget gitu. Nah kalau dari sisi kreatif, saya pribadi coba menerapkan dalam beberapa hal konsep-konsep kamera gitu. Artinya memang ada treatment-treatment yang coba diciptakan gitu. Oke, pola drama tapi dalam bermain suspense seperti apa nih gitu. Kamu udah ngerti? Kalau belum ngerti main di kampus saya, nanti saya jelasin. Nah. Susah loh masuk IKJ ini langsung dapat undangan. Seperti itu sih gitu ya. lagi ya. Nah kalau Jojo mungkin punya pandangan sendiri ya gitu. Nah, pandangan saya nih. Pengalaman sendiri. Dipandang aja gitu. Nah, udah punya istri dia. Bener Udah juga. punya anak juga. Kalau aku sih mungkin yang paling berkesan itu sebetulnya hari terakhir ya, bener ya. Ada satu scene, bukan satu scene sih, satu sequence yang kami kerjakan seharian penuh untuk ngerjain satu sequence itu. Itu ada sling, ada mobil diputer kayak mau bikin kebab gitu, diputer tapi gede banget. Mobil terbalik ya. Nah itu rencananya pakai kamera high speed, diputer 3 kali, nanti di slow motion. Cuma waktu latihan kayaknya kurang paham ngebrief apa gimana. Yang slow motion muternya, jadi kami dibaliknya lama banget. Pas kelar lumayan puyeng. Take pertama masih seru, take kedua masih oke, take ketiga mulai pusing. Selesai, akhirnya oke, terus kami turun, merah semua muka. Tapi seru. 360 derajat. Itu. Iya bener-bener muter gini. Agak mual juga ya kalau misalnya retake terus ya. Kayak naik Halilintar di Dufan tapi berkali-kali, nah gitu deh. Nah Waduh. kayak gitu. Naik Halilintar di Dufan aja sekali aja udah pusing. Pusing. Gitu ya. Tapi kalau misalnya take scene kayak gitu tuh beneran pakai mobil aslinya. Mobil aslinya bahkan ada 2 mobil ya kami makanya. Ya untuk properti kita siapin karena sebenarnya adegan itu bisa dikerjakan dengan kecanggihan teknologi saat ini lah ya gitu, CGI baik itu dan lain-lain. CGI misalnya atau IR gitu. Cuman saya pribadi lebih suka melakukan sesuatu yang lebih realis gitu karena konsepnya realism film gitu. Oke. Jadi itu wah ini gimana caranya, bikin aja lah aslinya gitu. Jadi memang benar-benar tapi kita tentu penuh perhitungan ya, pemain nggak di dalam mobil. Waktu mobil itu meluncur sampai akhirnya terbalik berguling berkali-kali itu memang ada stand in-nya seperti itu. Nah terus untuk yang dibalik-balik juga pengen dapetin impact gimana caranya supaya pemain tuh ngerasain terbalik-balik di mobil. Karena emang benar-benar 360 derajat diputarnya semuanya. Nah, Sebenarnya bisa aja sih kameranya yang muter kan. iya tapi bisa semuanya. tapi kan nggak dapet gitu. Biar natural. Ini beneran puyeng di balik itu, debu sampah di mobil masuk mulut semua gitu. Iya benar-benar. Beneran. Karena memang itu kan impactnya juga beda kan ke pemain kan. Lu nggak usah acting lagi Jo di sini. Gue yakin pasti lu teriak beneran. Teriak beneran. Tapi kalau misalnya diputar beneran sama kameranya doang yang diputar, feel-nya pasti beda Beda. banget. Ya, itu Yang tadi yang saya dirasain. bilang tadi impactnya beda. Diulang doang ya. Terima kasih Kak Ivan sudah menerangkan kembali. Nah, oke, tadi kan udah diceritain nih adegan-adegan proses syutingnya. Ada nggak sih di antara semua adegan itu, adegan yang gong banget di film Arwah ini tuh apa sih? Beda-beda nih, aku punya pandangan sendiri pasti. Iya. Silakan Jojo. Ini beneran pandangan kalau sekarang pandangan ya. Gitu. Kalau aku mungkin yang paling gong ya. Gong definisinya apa sih film? Gimana? Wow gitu. Oh, ya itu yang ada di trailer juga sih, scene kecelakaan itu. Itu beneran kami soalnya mengerjakannya butuh waktu khusus untuk scene itu doang gitu. Terus itu mobilnya terbalik, kami dibalik, terus kemudian lanjut sling dan lain-lain itu bahkan aku nggak sabar untuk nonton hasil akhirnya. Sampai ada yang korban kan itu anak muter Tangan, sling, tangannya iya, putus itu. putus jarinya. Iya. Jadi Karena waktu muter sling, kan muternya muter manual. mobil itu, ya. Kayaknya panas tuh karena muter terus. Dia pakai sarung tangan yang ada karet di gripnya gitu. Kayaknya leleh atau gimana nyangkut, ditarik nggak bisa. Jadi kelindas putus. Kasian. Iya sian sih itu. Tapi ya mudah-mudahan. Tapi ini bukan film sedih. Iya bukan. Iya. Ini film. Kita ubah Iya. ekspresinya. Coba gimana pengen lihat saya ekspresi. Ya, coba ya aku cerita kamu respon ya. Oke. Jadi ada yang nyangkut tuh tangannya terus kemudian jadi putus gitu.
gitu. Ulang. Iya. Ini tiba-tiba casting film gini ya. Ya siapa tahu kan. Iya, siapa tahu. Ya itu sih maksudnya itulah memang bikin film tuh tidak mudah. Makanya teman-teman jangan nonton bajakan. Tuh. Harus nonton di bioskopnya langsung tanggal 3 Juli nanti. Ya, karena itu kerja kolektif, banyak waktu yang dikorbankan, tenaga, sampai tadi ada yang accident kayak gitu. Iya. Oke. Pengalaman yang nggak terlupakan tapi sedikit Ngilu ya. iya ngilu juga ya kalau dipikir-pikir lagi ya. Oke, mungkin dari Kak Ivan. Apa lagi nih? Scene yang Ini yang paling wow, paling go, paling Sebenarnya gini, ya itu kalau kita saya selalu memilah gitu, artinya ada persoalan teknis, ada persoalan kreatif gitu kan. Persoalan teknis tentu kayak Jojo cerita tadi gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya suka aku suka itu adegan ketika adik kakak ini ribut di meja makan. ya, itu gitu. juga, itu favorit Itu juga sih. menurutku gitu kan. Itu pernah terjadi sendiri sama aku pribadi dan aku yakin dalam berkeluarga kakak beradik itu pasti pernah punya pengalaman yang sama seperti Iya, kejadian konflik. di rumah makan di meja makan itu tadi gitu. Karena bagaimana membangun situasi menjadi sebuah klimaks ini ya, ketegangan antara kakak beradik ini dari yang mulainya bercanda akhirnya jadi ribut sampai akhirnya dia sebagai anak tertua lebih mengalah gitu untuk cabut gitu. Nah itu menurutku secara kedalaman emosi itu yang paling menarik buat aku gitu. Kalau teknis memang dari yang Jojo cerita tadi seperti itu. Kamu kalau penasaran 3 Juli nonton aja. Nah, penasaran banget dong. Mukamu penasaran soalnya Iya kan aku ya? cerita Iya gitu. bener kan? nah scene yang dijelasin sama Pak Sutradara tadi itu juga treatmentnya pakai handheld kamera dan nggak ada cut. Jadi satu shot langsung gitu. Wow. Jadi benar-benar timing antar pemain untuk dialog tuh dipikirin sepersekian detik, emosinya segitu. Kalau salah di tengah-tengah udah panjang nih, ulang lagi dari awal. Gitu. Tapi kalau tag yang one shot gitu, retake-nya berapa kali sih? Itu lumayan sih kalau yang waktu itu adegan itu. Memang konsepnya itu kita memahami dalam film itu objek dan subjek gitu. Mana yang kamu sebut objek coba? Nah coba langsung sidang akhir. Oke, artinya gini, objek dan subjek. Wah ini mah C dapatnya nih skripsinya. Objek itu karakternya, subjek itu kameranya gitu. Jadi memang dua hal ini yang bermain gitu. Biasanya mungkin satu yang bermain objeknya aja, subjeknya bisa statis gitu. Tapi ini bermain kayak misalnya dari sini kita pindah ke sini, pindah ke sini. Sementara mereka tegang aja gitu. Tapi kalau penasaran 3 Juli nanti. Nah, ya 3 Juli. Iya. Berarti di sini objek dan subjek bermain secara bersamaan. Oke. Tadi juga udah disebutin di sedikit spill film tadi kalau film ini juga menyangkut tentang teror. Teror di dalam keluarga waktu mereka mau ngunjungin keluarga mereka atau anak bungsu mereka. Anak bungsu. Adik bungsu mereka. Aku udah baca ini skrip khusus. Salah orang nih ngundang. Salah orang yang ngundang. Siap. Nanti Sun OTW hadirin kelasnya ya. Siap. Nah, teror yang diceritain itu tentang masa lalu kah? Atau memang teror dari dendam masa lalu? Atau memang ada pelanggaran yang mereka lakuin sampai mereka bisa ngalamin hal-hal seperti itu? Jo, ini pertanyaan jebakan, hati-hati. Iya jawabnya, ini Jo. Iya. ini jawabnya kayak malah nggak bisa dijawab deh ini. Karena kalau aku jawab akan menguak misteri besar. Akan spoiler ya gitu. Pasti. Yang jelas betul teror dan keluarga itu aspeknya. Cuma masalah bagaimana terornya, kenapa diteror, bla 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 itu harus ditonton sendiri sih. Oke, gitu guys. Biar makin penasaran gitu terus. Saya kan tugasnya memberi rasa penasaran itu. Teaser. Kamu juga harusnya bisa begitu. Tujuan di coba. sini kan Tetap kamu harusnya bisa gitu dong. Emang dosen. Aduh, biar soalnya kita ngantuk nih jujur aja. Pengen ketawa aja. Tadi udah ngopi tapi udah habis kopinya. Pengen ketawa aja, pengen ketawa. Tapi tadi aku lihat juga udah main game nih sama siapa? Sosial media. Oh iya benar. Iya. Tapi ada yang nggak mau ikut main game tadi. Kenapa? Nggak tahu. tuh? Ada. Ini apa ya biasa beda-beda tipis kita ya. Beda-beda tipis usianya tapi udahlah Jojo aja saya kalah.
Oke. Enggak, soalnya kalau kerekam ya kan, kan itu buat TikTok. Kalau ada bukti videonya, Pak Ivan TikTokan, nanti kalau misalnya di set mau marah, yang dimarahin tinggal, ya Anda aja tiktokan. gitu. Terus ada beberapa mahasiswa saya tiktokers gitu, jangan sampai dia bilang Mas Bandi itu main tiktok. Halo. Pas sidang ya kan, pas sidang nggak bisa terlalu berwibawa lagi nanti. Jadi bahan ceng-cengan ya. Oke. Mungkin biar kita move ke Ya. film Arwah lagi yang Boleh. terakhir nih. Pesan apa yang menurut kalian bisa disampaikan lewat film Arwah ini? Kak Jojo dulu. Sebenarnya pesan itu bukan harus disampaikan, tapi biar penonton yang mengambil dapatnya apa. Penonton yang merasakan. Iya, karena kami kan film kan tentang bagaimana cara orang bercerita kan. Ya cerita-cerita aja, nanti yang dengerin dapatnya apa dari situ gitu. Kalau aku ya. Tapi kalau emang harus banget nih aku ngomong biar ada jawabannya. Yang jelas kalau setidaknya aku pribadi ya, setelah ngerjain film ini aku lebih ngerasa bahwa point of view seorang ayah sih. Tadinya aku berpikir punya anak itu iya tahu ribet, tapi ya udah ribet aja gitu biasa. Nah, begitu ngelihat karakter Abah di film ini, aku jadi ngerti kenapa beliau punya karakter seperti itu. Karena anaknya 5, 5-5-nya juga punya karakter yang belang-belang. Pusing pasti pusing. gitu. Jadi point of view dari seorang ayah kalau aku. Oke, berarti dari Kak Jojo sendiri itu pesan yang bisa diambil POV dari seorang ayah di sebuah keluarga ya. Iya, bahwa seorang ayah pasti akan selalu khawatir, pasti akan selalu mikirin anak-anaknya. Yang pasti sayang juga sama anak-anaknya. Iya. Oke, mungkin dari Kak Ivan. Kalau saya apa nih? Kalau dari aku sih ya berbuat baiklah tanpa pernah mengukur kebaikan yang pernah kamu terima. Gitu aja. Jadi kamu akan menemukan sesuatu di situ gitu. Jadi ya udah lakukan aja semua dengan nothing tulus, semuanya kasih sayang dan sebagainya. Tanggal 3 Juli nonton. Nah, itu beda kan jawabannya? Benar. Beda jawabannya sama aku kan? Karena emang filmnya beda ini yang kita bahas. Mungkin ini pesannya beda, makanya nanti penonton-penonton juga bakal ambil pesan yang berbeda juga dari film Arwah ini. Dan filmnya 13+, jadi kalau misalnya ada yang mau ngajak saudara atau anak yang udah 13 tahun ke atas, boleh banget nonton bareng keluarga. Oke, masih family friendly ya, 13 ke atas. Iya. Oke. Gitu guys. Nah, boleh dong dikasih tahu ke sahabat suara. Sekali lagi, tadi udah di-mention kan, udah disebut berkali-kali tanggal filmnya ini. Boleh dikasih tahu sekali lagi filmnya kapan tayang? Jangan lupa nonton film Arwah mulai tanggal 3 Juli 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya.